Baik, saya buka bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Apakah suara saya bisa didengar? Selamat datang, Prof. Ayan. Bisa didengar? Halo. Mas Rahmadi bisa dengar? Bisa Pak, terdengar Pak. Jelas. Jelas Pak, di device saya jelas Pak. Jelas Pak. Baik kalau gitu. Oke ya. Jadi kita akan lihat silabusnya kemarin. Nah, kita pertemuan terakhir ya. Kemarin sudah visualisasi, sehingga hari ini kita pertemuan yang terakhir, yaitu prediksi ADMET molekul baru ya, atau molekul yang ada, yang kalau mau mendesain atau belum ada, itu bisa kita prediksi nanti ya. Kemudian prediksi toksisitas ekosar, kemudian pas online dan string ya, pas online dan string. Nah, kita akan mulai dengan di bawah dulu ya. Pas online dan string. Nah, jadi software ini untuk mengetahui molekul kita itu mempunyai aksi yang seperti apa ya. Nah, kita kemarin sudah kita dokengkan ya kemarin. Ternyata hasil kemarin itu kan arbutin kan walaupun punya skodokeng, tapi kalau dibandingkan dengan nah ini skodokengnya kita buka kembali ya. Nah ya, jadi di sini kemarin untuk tirosinase ya, itu di sini kita geser. Nah, jadi di sini tirosin itu skornya -73 ya. Jadi kalau mau mendapatkan molekul yang bagus, itu tentu saja harus lebih minus ya. Faktanya itu kojic acid itu -62 ya. Jadi sebenarnya kalaupun jadi obat tidak bagus-bagus amat gitu ya. Tropolin juga ya. -54 ya. Padahal di sana sebagai inhibitor ya. Jadi kalaupun jadi inhibitor kok kayaknya kurang bagus begitu ya. Arbutin juga ya. Yang paling bagus adalah arbutin ester di sini ya. Bisa geser tirosin ya. Ya, bisa mendudukin sehingga tidak sehingga bisa menginhibisi enzimnya begitu ya. Nah, sekarang itu adalah kita sebenarnya pengen sebenarnya arbutin ini bisa untuk apa? Nah, arbutin ini sebenarnya bisa untuk apa sih yang lebih bagus ya? Nah, jadi kalau bisa kita jangan memaksakan suatu molekul untuk efek tertentu yang memang tidak bagus ya. Jadi misalnya ada tanaman herbal kandungannya terus dipaksakan untuk COVID, padahal nggak bagus ya, terus dipaksa-paksakan. Saya pernah ditanya sama teman, Pak Ari, ada jurnal seperti ini gimana? Ada naskah yang masuk seperti ini ya. Saya tengok kandungan tanamannya itu tidak bagus, didongengkan. Tapi kok kesimpulannya sebagai kandidat, nggak bagus kok sebagai kandidat. Kandidat untuk kalah ya nggak lucu ya. Jadi kalau calon biasanya kan untuk menang ya. Kita misalnya mencalonkan presiden. Harapannya kan idealnya udah dihitung. Kira-kira calon kita ini menangkan gitu. Paling enggak teorinya itu menang gitu loh. Nah ini teorinya aja udah kalah. Ngapain dicalonkan gitu ya. Nah kita kembali ke sini. Arbutin. Arbutin ini untuk menggeser tirosin itu sebenarnya kalau menurut saya ini tidak bagus ya. Karena masih kalah skornya ya.
Nah, sekarang kita ingin tahu arbutin itu sebenarnya bagusnya untuk apa sih? Ya, yang lebih bagus. Nah, itu kita dengan bantuan PAS online ya. Jadi arbutinnya kita gambar di sini. Ya. Arbutinnya kita gambar. Ya. Kalau mau diulang lagi, kita ulang. Ya. Jadi saya punya. Nah, ini ada arbutin 5M8P. Nah, berarti liganya ini adalah arbutin ya. Jadi saya mau pengen mengambil arbutin yang ini atau yang ini sama aja ya. Jadi yang 2D ini juga boleh. Nah, ini arbutinnya. Kemudian apa? Arbutin ini itu kita pengen tahu canonical smile ya, canonical smile. Dengan cara apa? Edit select all ya. Kemudian edit copy as smile ya, copy as smile. Nah, kemudian kita buka software ya, softwarenya itu namanya PAS online ya, PAS online. Nah, ini saya kasih ya, saya kasih linknya ke WA group ya. Saya kasih linknya di sini sehingga nanti para peserta bisa buka software ini secara online ya, secara online dan gratis free ya. Kita hanya perlu apa namanya ngasih email. Nah, jadi ini saya kasih jadi grupnya apa kemarin itu kemarin sebentar saya kok jadi lupa grup kita itu kombinasi ya, kombinasi ya. Iya, kompak ya, tes. Nah, jadi kemarin banyak yang sudah mengirimkan ini ya, struktur ya. Nah, karena banyak yang ngirim, kelihatannya saya ngasih jalan. Nah, ini nanti bisa sambil praktek ya. Jadi tolong para peserta gambar molekul yang kemarin ditanyakan masing-masing di Marvin ya, di Marvin. Nah, kayak gini. Tolong gambar ke sini. Nah, kalau enggak itu kalau molekulnya ada di PubChem ya, saya kasih tahu kalau ada molekulnya ada di PubChem kayak kemarin ya, saya kasih contoh kemarin itu fitosterol. Nah, misalnya gini ya, fitosterol. Punya siapa ini? Fitosterol. PubChem. Itu atau situ? Oh, situ ya benar, sitosterol ya. Namanya bukan fito ya, tapi sito ya. Sitosterol ya. Iya Pak, fitosterol. Turunannya Sito. yang ada beta sitosterol, stigmasterol, dan kopasterol. Ya, Itu jadi, golongannya fitosterol. Oh ya, salah satu ini apa? Yang beta sterol? Beta sitosterol ini yang menjadi senyawa. Beta sitosterol senyawanya memblok 5 alfa. Oh, ini ya, ya. Iya Pak. Nah, di sini yang saya ajarkan adalah bagaimana kita memprediksi aktivitas suatu senyawa ya. Jadi taruhlah ibaratnya Anda belum tahu sitosterol ini untuk apa ya.
Jadi belum tahu targetnya di mana ya. Nah, belum tahu targetnya di mana. Nah, itu dengan cara apa ini? Ada canonical smile. Nah, di sini 214 canonical smile. Nah, ini kalau molekulnya sudah ada di PubChem itu bisa langsung ya, bisa langsung dari sini. Kalau belum ada itu digambar ya, digambar di Marvin terus tadi select all terus copy sebagai smile. Kalau sudah ada sini ya tinggal kita copy di sini. Nah, copy di sini. Nah, terus nanti buka link ini pas online ini ya, ya begitu. Nah, kemudian ini kita tempelkan di sini ya. Jadi di molekul baru ya, predict new compound, kemudian smile, kemudian dipastekan di sini. Kemudian get prediction. Nah, ini akan muter ya, muter di sini. Nah, di sini banyak sekali target, ya, targetnya. Jadi satu molekul itu banyak sekali efeknya ya. Nah, di sini ada ketentuan kalau probabilitas activity lebih besar dari 0,7, ini tandanya sangat menjanjikan. Uji in vitro atau in vivo itu nanti bagus begitu ya. Nah, kita lihat yang di atas 0,7 berapa? Banyak ya. Banyak sekali ya. Jadi ini anti hiperkolesterolemic. Nah, berarti senyawa itu kemungkinan bisa untuk anti hiperkolesterol ya. Nah, kemudian kolesterol antagonis juga masih ya. Nah, hipolipemik ya. Nah, jadi seperti ini ya. Nah, banyak banget ini ya, banyak banget. Tujuannya juga sebagai anti alopecia, Pak. Penghambatannya sebagai anti alopecia, anti kebotakan. Oh ya, kalau di sini ada nggak? Itu sudah diuji belum atau dari apa istilahnya? Ketemunya dari sana dari mana? Target Anda dapatnya dari mana itu? Masih karena kebaruannya masih tinggi, jadi tinjauannya dari beberapa jurnal yang menerangkan. Oh iya, iya. Terus kalau hasil dongengnya sudah tahu belum? Bagaimana, Pak? Kalau dari jurnal berarti sudah diteliti dong orang. Kebetulan senyawanya kan diambil dari minyak biji kelor, tetapi sebagai beta sitosterol itu baru tinjauan dari pengujian farmakologi. Ya, jadi maksud saya di kuliah ini kita itu ingin mengetahui kalau kita punya molekul itu sebenarnya yang bagus untuk apa. Nah, kalau tadi kan Anda sudah mempunyai target. Nah, target itu sudah diuji, sudah ada jurnal yang mengatakan di situ bagus atau bagaimana? Belum ada keterangan yang bagus atau tidak, tetapi baru sekedar bahwa itu bisa sebagai anti alopecia dengan jalan memblok 5 alfa. Oh iya, iya. Dasarnya dari mana? Dasarnya dari jurnal atau? Dari jurnal, Pak. Dari jurnal itu makanya ditelusuri untuk dilakukan in silico. Kira-kira bagaimana potensinya sebagai anti alopecia ya. Artinya dari mengejar jurnal-jurnal sampai ada keterkaitan antara beta sitosterol bisa menghambat 5 alfa. Oh iya, ya, itu boleh. Jadi itu salah satu cara Anda mengetahui efek suatu molekul dari jurnal ya. Oke. Iya, betul, Pak. Itu oke. Sekarang saya ingin mengajari yang beda. Jadi
kita itu molekulnya benar-benar baru, belum ada jurnal yang ngomongin begitu ya. Nah, jadi kayak tadi berarti sebenarnya itu molekul tadi sitosterol beta tadi itu bisa banyak sekali efeknya ini. Nah, tapi bukan berarti kalau nggak ada di sini itu terus nggak ada, nggak. Tapi yang ada di sini insya Allah pasti terbukti gitu. Tapi yang tidak ada di sini belum tentu tidak berkhasiat gitu ya. Seperti molekul saya itu di pas onen ini tidak ada yang menyebutkan analgetik antipiretik ya. Tapi saya bisa memperoleh molekul aktivitas yang beda dengan di sini gitu. Nah, jadi kembali ke sini ya. Jadi bagaimana? Mungkin agak ke bawah sedikit, mungkin ada alopesianya begitu Pak mungkin. Oh gitu ya. Jadi di atas 0,7 ya, di atas 0,7. Nah nanti silakan ditelusuri satu-satu dari sini ya. Nah jadi di sini ke atas ya 0,7. Nah batasnya di sini anti osteoporosik. Nah, di sini sampai ke atas nanti ditelusuri satu-satu gitu ya. Nah, gitu. Nah, saya di sini ingin menunjukkan bahwa kulah kita itu kan tirosinase. Nah, arbutin itu kan tidak bagus-bagus amat ya. Jadi arbutin itu untuk geser tirosin aja yang ester yang bagus. Kalau yang arbutin sendiri itu tidak begitu bagus sebenarnya sebagai inhibitor. Nah, saya ingin memberitahu bahwa arbutin ini sebenarnya bagusnya untuk apa? Nah, sehingga arbutin itu saya cari canonical smile-nya, bisa juga dari PubChem, bisa juga dari sini. Jadi yang penting kita dapat canonical smile. Nah, canonical smile kita copy sebagai canonical smile, kita masukkan ke pas online ya, kita masukkan ke pas online. Saya ingin menunjukkan bagaimana caranya kita supaya caranya simple, singkat gitu ya. Nah, di sini kita lihat ya. Jadi ini adalah arbutin yang tadi untuk inhibitor tirosinase itu nggak begitu bagus sebenarnya. Nah, kita lihat di sini ya. Jadi ternyata banyak ya. Ini nanti akan saya ambil salah satu aja, salah satu ya. Jadi ada yang sugar fosfatase inhibitor. Nah, ini kalau dengan cara seperti berarti ini sebagai sugar fosfatase inhibitor. Nah, yang kita masukkan ke string nanti yang ini, yang apa? Sugar fosfatase inhibitornya enggak. Jadi string itu inputnya protein. Jadi kita masukin proteinnya ya, proteinnya. Tapi kadang-kadang ada juga yang langsung sudah kelihatan. Jadi nggak usah pakai string, sudah bisa ya. Contohnya di sini, akan saya kasih contohnya ke bawah ya, ke bawah. Nah, di sini ya. 0,942 anti-infektif. Anti-infeksi ya. Anti-infeksi itu kan antibiotik. Ya. Ini 0,942 ya. Ya. Jadi saya akan langsung to the point ya. Langsung akan menebak ya. Ini bakteri. Ya. Jadi ini sangat sangat pendek malah. Biasanya lewat string ya. Ini nggak usah lewat string udah kelihatan itu anti infeksi ya. Nah sehingga langsung arbutin ini akan saya dongengkan dengan PDB yang ada untuk antibakteri ya. Kita akan lihat RTSB 3M. Jadi nah, kelihatan jadi sangat simpel ya. Kita punya molekul itu kalau yang lain harus pakai database jutaan, ngapain kayak gitu ya.
Kalau ada yang dipermudah, ngapain harus susah-susah gitu ya. Nah, ini ada 3 MSD, suatu kode PDB, target suatu antibiotik yang bekerja di sintesis dinding sel. Ya. Ini sebenarnya sudah saya validasi, nanti saya tunjukin aja ininya apa. Sedang loading. Nah, sambil loading saya akan tunjukkan ini. Nah, kebetulan saya punya PowerPoint desain molekul sebagai antibiotik yang lebih poten dibanding kloxacillin. Ya. Nah, jadi ceritanya ini anaknya Pak musisi Ahmad Dhani, Sidul ya, kecelakaan. Biasanya dioperasi atau dibedah. Nah, biasanya di rumah sakit itu dikasih antibiotik, ya, antibiotik. Beberapa dikasih ini cefaloflorin, penisilin ya, tapi beberapa pasien alergi. Sehingga kita perlu antibiotika pengganti. Nah, kita ke antibiotik. Di sana ada bakteri, ada dinding sel, ada peptidoglikan ya. Nah, ini beberapa desain molekul ya. Seperti diketahui dinding selnya ada bagian yang namanya peptidoglikan, itu pada fase ketiga itu pembentukannya dari starting material yang namanya dialanil. Nah, ini dinding sel gram positif dan gram negatif ya. Ada peptidoglikannya. Nah, ini lebih jelas di sini ya. Jadi peptidoglikan, nah di sini tebal kalau yang lebih tipis. Kita akan inhibisi sintesis dinding sel yaitu di fase peptidoglikan. Nah, ini beberapa desain saya. Nah, ini juga. Nah, kita dialanin untuk pembentukan peptidoglikan. Nah, ini bisa kita inhibisi kalau molekul kita skor dokengnya lebih stabil dibanding skor dokengnya dialanin. Nah, jika kita validasi dulu ya, ini sudah saya lakukan, sudah valid. Nah, LMSD-nya 1,9 ya. Kemudian kita dokengkan molekul kita. Nah, ini hasilnya ya. Jadi di ligan aktif yang ada di kode PDB tadi itu hasil kloxacillin dengan skor dokeng, sementara dialanin itu minus 62. Jadi kalau ada derivat penisilin, baik hasil kloxacillin maupun kloxacillin, karena skor dokengnya lebih stabil, maka ini nggak bisa nempel ke enzim, sehingga sintesis dinding sel atau peptidoglikkan nggak terbentuk. Nah, ini beberapa molekul desain saya ini ya. Semuanya bisa mengalahkan skor. Nah, sehingga harapannya akan bisa sebagai antibiotik atau antibakteri. Nah, seperti itu. Nah, jadi kedudukannya di dalam enzim itu ya nggak jauh-jauh beda ya. Jadi akan menyesuaikan diri ke situ ya. Bukan terus melintang ke sini, enggak ya. Jadi karena fleksibel dua-duanya. Jadi ya, semuanya di sini. Kok nggak ada yang melintang? Enggak, karena kita menyesuaikan dengan enzimnya ininya, interaksinya begitu. Nah, jadi semuanya ngumpul di sini ya dengan hasil kloxacillin tadi ya. Nah, di sini ada di sini kelebihannya Marvin adalah dialanin karboksipeptidase DACA ya. Jadi ini nama enzimnya tampil di sini ya. Kalau Yasara cuma kodenya. Nah, seperti ini ya. Jadi desain saya masuk semua ini. Nah, jadi kesimpulannya adalah desain saya tadi karena bisa menggeser dialanil, maka bisa sebagai antibakteri. Nah, sekarang kita buktikan tadi arbutin. Arbutin akan kita dokengkan di sini ya. Nah, karena sudah valid ini sudah pernah saya lakukan, sekarang kita akan mendokengkan. Nah, ini sebenarnya saya sedang running ini ya. Saya sedang
melakukan docking ya. Jadi sebelum kelas dimulai tadi itu sudah saya coba ya. Jadi di sini arbutin dengan 3 MSCD ya. Akan kita lihat dan ini sudah running ya. Jadi arbutinnya kita pakai ligannya, kemudian protein sama replikan dari validasi 3 MCD ya. Ya seperti kemarin caranya sudah sama, nah malah sudah selesai nih dockingnya. Nah, jadi ini arbutin ya, arbutin yang ditempelkan di enzim DACA tadi ya. Nah, ini kita akan ketik plan. Bukan plan lagi karena sudah selesai ya. Sudah selesai sehingga kita tinggal menyimpulkan ini CD result. CD result. Enter more ranking. DSV. Enter. Nah, kita tutup ya. Kita tutup. Nah, sehingga ini kita lihat. Nah, base rankingnya ya. Ini arbutin ya, arbutin. Kita copy. Nah, kita taruh di sini aja ya, di sini ya. Jadi arbutin yang di sini ya. Jadi ini bukan ester, yang arbutin biasa ini. Nah, di sini. Nah, kalau dilihat dari reratanya ya, kalau dilihat dari reratanya formula ya 77 ya, 77. Nah, jadi ini kalau di 3 MCD ya. Jadi ini arbutin. MCD. Ya, kalau di sini nanti adalah kode PDB 3 MCD. Kebetulan datanya korup ya, terhapus ya, jadi